Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami untuk saya sendiri, Muhammad Zaki Zain, dan ada kedua teman saya, yaitu ada Fadil Akbar dan Daniel Siaan. Nah, untuk website yang kami buat adalah tentang ATC. Di sini terdapat beberapa informasi dari website ATC, yaitu ada tentang layanan, founder, struktur, dan juga kontak. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian layanan. Sini ada jelajah layanan. Nah, di sini ada beberapa layanan yang kami sediakan, baik dari software development, cyber security, AI, cloud computing, transformasi digital, dan juga data analis. Nah, apabila kita ingin memesan tenaga kerja dari web ATC ini, sini dapat kita klik bagian yang ingin kita pesan, dan juga di sini kita berikan informasi dari pelanggan, baik nama pelanggan, email, nama perusahaan, nama dan alamat. Kemudian data layanan, sini misalkan kita cyber security dan juga kita membutuhkan berapa jumlah tenaga kerjanya, misalkan di sini dua. Nah, tiga. Nah, otomatis dia akan menjumlahkan harga dari harga yang satuan dari tenaga kerja yang sudah dicantumkan pada database. Nah, kemudian apabila kita klik pesan sekarang, nanti akan redirect ke WhatsApp dari admin. Hmm. Kemudian bagian selanjutnya yaitu di sini ada eh, halaman login. Nah, di sini adalah login untuk masuk ke dashboard dari admin. Sini kita mengisi username dan juga password. Lalu di bagian dashboard, di sini nantinya akan terhubung di dashboard ini terdapat rincian dari pesanan, baik total pesanan, total layanan, total pelanggan, dan juga pendapatan pada bulan ini. Nah, kemudian di bagian bawah ada data pesanan terbaru, yaitu data pelanggan yang 5 pelanggan terakhir, yaitu di sini nanti akan tampilnya ID pesanan, nama pelanggan, layanan, jumlah tenaga, dan total harga. Di sini juga ada beberapa daftar layanan yang sudah terhubung ke database. Mungkin sekian penjelasan dari front end. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut dulu, Spenol. Oke, Oke, selanjutnya di selanjutnya sini di sini saya akan menjelaskan pada bagian koneksinya. Oke, pada koneksi ini kita masuk ke yang namanya si panel yang telah disediakan, yaitu atcinformatica.site/cpanel. Langsung aja masuk bagian folder, kemudian ke ATC. Nah, kemudian masuk ke config. Nah, di config ini, config. Oh, ya, dalam koneksi bebas. Nah, di sini di konfigurasi ini atau koneksi ini, file koneksi ini kita harus menyamakan dengan apa yang udah kita sediakan. Yang pertama dari host, itu kita memakai IP public dari yang telah disediakan di Tailscale, yaitu 100, 112, 57, 29. Itu harus sesuai dengan IP Tailscale yang telah kita sediakan. Apa tujuannya memakai IP public? Itu karena ini database. Database adalah hal yang penting bagi di web ini. Karena data-data dari database itu penting, makanya memakai IP public eh, agar database pada private itu akan tetap aman dan tidak bisa diakses dari luar. Karena itu kita direct ke public. Kemudian ada user user harus sesuai dengan apa yang ada di datanya, yaitu kami masukin API-B-nya. Itu nama DB kami ATC_DB. Dan tidak lupa juga beberapa if ini agar kelihatan kalau misalkan ini kita
apa namanya database kita tidak bisa terhubung agar dia memunculkan misalkan data error, database-nya error. Oke, sekian untuk koneksi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian database ya, yang mana database-nya itu eh, dikontrolnya dari Ubuntu server. Jadi kalau dari teman-teman saya tadi jelasinnya uh, front end, terus login, terus koneksi, sekarang bagian saya untuk menjelaskan bagian database. Oke, bisa dilihat nih sebelumnya uh, kita udah masuk ke bagian putih. Bisa dilihat untuk masuk ke database-nya menggunakan komen dari sudo MySQL, yang mana kita bakal masuk ke MariaDB SQL itu sendiri. Setelahnya itu kita masuk untuk menggunakan database itu sendiri, kita harus masuk dulu pertama-tama ke database dari kelompok kami sendiri, yaitu seperti yang dibilang teman saya itu dari ATC underscore DB menggunakan query use ATCDB. Setelah itu uh, bakal ada keterangan dari database change, yang mana kita udah masuk apa ke database itu sendiri. Terus selanjutnya itu uh, database apa aja yang udah kami bikin. Ada apa aja seperti yang kami bikin untuk melengkapi dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan kami ini. Jadi untuk melihat itu, dari kami sendiri itu ada beberapa table seperti admin, layanan pelanggan, pesanan tenaga kerja, menggunakan query dari show table itu sendiri. Dan selanjutnya itu untuk melihat isi-isi dari admin sendiri itu menggunakan perintah dari query dari select from nama tabelnya. Jadi saya contohnya ini select from admin, yang mana di sini tabel admin akan menampilkan isi-isi dari tabel-tabel yang ada. Iya, isi dari tabel admin. Contohnya bisa dilihat nih, nama adminnya itu admin utama dengan username-nya admin, emailnya admin atc.com, terus passwordnya itu dalam bentuk hash ya, jadi dalam bentuk hash gitu. Terus untuk melihat nih kita uh, bisa apa tidaknya melihat yang lain, itu kita menggunakan select from. Kita ambil contohnya dari tabel layanan, bisa dilihat bahwa di sini ada beberapa layanan seperti yang ada di front end yang jelasin sama teman saya Jaki. Uh, Terus bisa dilihat ada apa? Ada software development, cyber, AI, cloud computing, transformasi digital, data analytics. Terus untuk melihat lainnya pesanan, pelanggan, bisa dilihat ini ada beberapa pesanan yang udah masuk ya, seperti yang dijelaskan sama Jaki tadi di dashboard. Jadi bisa dilihat di menu-menu dashboard tadi. Oke, uh, mungkin itu aja ya untuk sekarang ini yang kami bikin database-nya. Udah lengkap, kurang lebih lengkap, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di website kami. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada Jaki untuk menutup sesi ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.